berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sukacita, sehat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga, mari nikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, percayalah ketika kita menghampiri Dia, maka Tuhan itu akan peduli dengan hidup kita. Bahkan Yesus sendiri sudah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi percaya apapun pergumulan kita, apapun situasi yang sedang kita alami, Tuhan sangat peduli, Tuhan ingin menolong. Tuhan ingin membuat hidup kita akhirnya mengalami kebebasan untuk memuji dan melayani Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Tidak pernah Engkau berhenti mengasihi kami. Tidak pernah Engkau berhenti memberikan perhatian yang terbaik, bahkan menolong kehidupan kami melewati setiap perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan. Saat ini kami menghampiri Engkau, membawa seluruh beban pergumulan kami Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, maka hadirat Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami kebebasan, memberi kami damai sejahtera untuk menjalani semuanya dengan tetap kuat dalam batin kami. Bahkan ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kami semuanya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berikan kami kekuatan agar kami terus Tuhan setia melayani-Mu dan boleh berdampak bagi setiap banyak orang. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu Tuhan, mengiring-Mu
dirimu Yesus, karena kau terlebih dahulu melayani kami, mengasihi kami, bahkan kau mengorbankan nyawamu hanya untuk menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, sebab kau layak disembah. Glory bagimu, kau yang layak. Ajar kami terus untuk berjalan dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mengingat semua kebaikan, kasih, dan berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, sudah selayaknya kita melayani Dia dimanapun kita berada. Tidak hanya di gereja kita, tetapi dalam seluruh aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sosial kita. Semuanya harus menjadi sebuah dedikasi yang mempermuliakan Bapa kita di surga. Tetapi sayangnya saudara-saudara, kadang-kadang kita mendengar perkataan-perkataan yang negatif tentang orang Kristen. Ada orang yang berkata, orang Kristen kok perilakunya seperti itu? Orang Kristen kok perkataannya seperti ini? Ada sebagian orang menjadi batu sandungan karena antara imannya sebagai orang Kristen dengan perbuatannya seringkali tidak selaras. Dan ini kita bisa temukan di banyak tempat, banyak aktivitas sosial, dan itu yang membuat banyak orang kadang-kadang punya pandangan yang negatif tentang orang Kristen. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen harusnya membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, kita dengarkan dulu cerita bagaimana orang kadang-kadang bisa jadi batu sandungan yang membuat kekristenan itu jadi negatif di mata orang. Siapa yang akan berbagi? Ini Pak, saya pernah dapat cerita dari teman saya bahwa teman di kantornya belum lama tuh ada yang baru dipecat Pak. Dipecat alasannya kenapa saya tanya, karena kinerja kerjanya yang nggak bagus, sering terlambat, ya mungkin dia juga sering nggak masuk tanpa berita gitu ya Pak ya. Kerjaannya juga sering nggak sesuai lah sama target-target yang sudah ditentukan oleh kantor. Nah bukan itu aja Pak, bahkan karakter dia juga pokoknya nggak layak lah, seperti orang-orang bilang kalau anak-anak Tuhan tuh biasanya nampak dari sikapnya gitu. Dia sering sekali gitu bikin orang kesal gitu, ya gampang marah, terus banyak lagi lah Pak yang membuat teman-teman kerjanya juga nggak suka gitu loh. Jadi pas diceritain gitu teman saya bilang, malu nih sesama orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu. Itu Pak.
Nah itu seringkali terjadi, ditambah lagi umpama di pekerjaan dia pengurus persekutuan doa karyawan. Wah tambah lagi ya. Jadi Lengkap ya, Pak, selalu lengkap. dikait-kaitkan seperti itu ya. Saudara-saudara, kehidupan kita itu kehidupan yang dirancang Tuhan untuk memberi pengaruh. Makanya Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Berarti di mana kita berada, kita itu berdampak, dampak yang positif. Dampak yang membuat orang lain hidupnya menjadi baik. Orang yang tawar hati jadi punya pengharapan, jadi bisa bersuka cita kembali. Sesuatu yang baik harusnya itu yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan kalau ini kita lakukan, tidak ada yang lebih indah, lebih membahagiakan kan kalau kehadiran kita, hidup kita itu membuat orang lain menjadi baik, membuat orang lain menjadi bahagia. Karena kebahagiaan yang kita lihat dari orang lain yang terinspirasi dengan hidup kita, terpengaruh dengan hidup kita, itu membuat hati kita pasti sangat senang sekali dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang seperti itu. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana caranya kita memiliki hidup yang berdampak? Bagaimana memiliki kehidupan yang berdampak? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 5-8. Ada 3 hal penting yang diajarkan Alkitab dari bagian ini. Bagaimana kehidupan yang berdampak itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menjadikan iman kita dasar kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan harusnya didasarkan pada iman kita. Ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Ini bicara apa? Berarti apapun yang engkau kerjakan, bagaimana sikap yang lahir dalam dirimu terhadap orang lain, perlakuanmu terhadap orang lain, tingkah lakumu dalam kehidupan hari-harimu, engkau harus bertindak sesuai dengan apa yang engkau percayai. Kalau apa yang kita imani itu menjadi landasan semua sikap, tindakan, perilaku, perkataan kita, maka hidup kita itu akan memancarkan terang Tuhan, akan memancarkan kasih Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan pengaruhnya yang sangat istimewa itu. Karena kalau iman itu mempraktekkan apa yang kita percaya, iman itu mestinya sebuah tindakan, bukan sekedar kita teori percaya dalam hati, tetapi kita sungguh-sungguh lakukan. Di situ kehidupan kita sedang diperbaharui dan dibentuk oleh Roh Kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Kehidupan yang seperti itulah yang akan berdampak. Mungkin kita orang yang sederhana, mungkin kita orang yang tidak terlalu pandai, mungkin kita orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau hidup kita itu, yang kita jalani itu merupakan praktek dari apa yang kita imani. Di situ kuasa Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita, menyentuh kehidupan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Kata-kata kita itu akan berpengaruh dalam hati orang. Sikap perilaku kita juga akan menginspirasi orang, memotivasi orang untuk menjadi orang yang baik seperti yang kita lakukan. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ini bicara tentang empati atau kepekaan. Kalau kita ingin kehidupan kita sebagai orang Kristen itu berdampak, kita harus membiasakan diri dan membangun hati kita supaya empati dengan orang lain, peduli dengan orang lain, tidak sibuk dengan diri sendiri, tidak sibuk dengan urusan sendiri, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dalam segala sesuatu dimanapun kita berada, mari kita belajar peka dengan kebutuhan orang lain, belajar peka dengan masalah orang lain,
berikan kepedulianmu, berikan empatimu. Dengan cara seperti itu sebenarnya kita sedang mengalirkan kasih Kristus kepada orang lain. Nah, ketika kita mengalirkan kasih Kristus yang seperti itu, maka orang-orang yang di sekitar kita pasti akan diberkati dengan kehadiran kita. Saudara-saudara, kesibukan seringkali membuat kita ini hanya fokus dengan urusan kita sendiri. Kita tidak peduli bahwa orang-orang di sekitar kita, termasuk teman kerja kita, kawan kita, itu sebenarnya sedang dalam pergumulan. Dan mereka berdoa sekian lama supaya ditolong oleh Tuhan. Kenapa doa mereka sepertinya tidak dijawab Tuhan? Bisa jadi karena kita sebagai sahabatnya, sebagai orang yang kenal dia, akan dipakai Tuhan, tetapi karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri, kita jadi tidak peka dengan kebutuhan itu. Kita tidak mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan kepada dia. Saya ada teman yang menyesal luar biasa, karena sebenarnya setiap dia berdoa, setiap dia baca Alkitab, setiap dia merenung atau dia ikut sebuah ibadah, selalu diingatkan Tuhan tentang sahabat dekatnya di kampus. Tuhan taruh di hatinya untuk bersaksi kepada sahabatnya ini. Tetapi dia karena kesibukan, termasuk kesibukan di gereja tuh, karena dia terlibat pelayanan di gereja sangat sibuk sekali. Sehingga dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan sahabat dekatnya ini di kampus. Dia ketemu paling hanya sebentar saja. Paling kalau juga dengan teman-teman atau mengerjakan tugas kuliah saja. Tidak ada waktu untuk benar-benar ngobrol secara pribadi. Suatu saat sahabatnya ini telepon dia. Apakah malam ini bisa ketemu? Saya ingin cerita kepada kamu ini. Sangat berat, saya kelihatannya butuh teman cerita. Sahabatnya tadi tidak memberi waktu juga, alasannya. Maaf, saya ada kegiatan di gereja. Besok saja ya. Akhirnya janjian besoknya. Tetapi malam itu sahabatnya dalam perjalanan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Makanya sahabat ini merasa sangat kecewa, sangat menyesal, merasa bersalah. Malam itu mestinya kesempatan bagi dia untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Nah, kalau dia sudah membagikan Injil Yesus Kristus, sahabatnya tadi, mungkin itu waktu bagi sahabatnya memang meninggalkan dunia ini dengan cara kecelakaan. Tetapi setidaknya ada sebuah kepastian sahabatnya ini sekarang kemana. Ada perasaan bersalah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin jadikan kita itu berkat bagi orang lain. Tuhan ingin jadikan kita itu memberi arti dalam hidup orang lain. Oleh sebab itu, belajar peka dengan kebutuhan orang lain, belajar peduli, berbelas kasihan. Apalagi ketika di hatimu jelas sekali Tuhan taruh sebuah beban, sebuah dorongan terhadap seseorang. Jangan tunda-tunda. Sebab mungkin itu waktunya Tuhan bagi seseorang melalui hidupmu, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita tidak menyesal kalau ada sesuatu yang seperti yang saya ceritakan tadi. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan supaya hidup kita berdampak? Lakukan semuanya itu dengan tulus hati, tanpa pamrih. Kalau kita baca di ayat 7 dan 8 ya. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ia tidak menerima sesuatu pun. Jadi tidak ada pamrih. Saya menolong karena ingin dapat apresiasi. Saya membantu dia supaya dia akhirnya menghargai saya. Saya berbuat baik supaya orang memuji saya. Saya lakukan ini karena dia sahabat saya supaya dia juga semakin dekat dengan saya. Bahkan kalau kita baca ayat 5 tadi kan, pelayanan mereka dilakukan kepada siapa? Kepada orang asing.
Berarti benar-benar tanpa pamrih kepada orang asing dilakukan bukan karena ingin dapat sesuatu, tetapi karena memang ingin membagikan kasih Tuhan kepada orang itu. Saudara-saudara, kalau ingin hidup kita berdampak, lakukan peka dengan kebutuhan orang lain, lalu lakukan sesuatu, berikan apa yang Tuhan gerakkan di hatimu untuk menolong dia. Ketika melakukan, jaga hati, tetap tulus. Sebab kalau orang yang nggak tulus itu akhirnya orang tahu, oh ternyata dia menolong saya, ada pamrih. Oh ternyata dia setia sekali ini mendampingi saya, ternyata ada kepentingan yang lain. Ketika ketidaktulusan itu terungkap, membuat banyak orang menjadi kecewa. Tidak kena dampak baik dalam hidup kita, tetapi akhirnya justru tersandung dengan hidup kita. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bagi kita semua adalah supaya kita selama kita ada di dunia ini menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita berdampak, melalui hidup kita banyak orang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali evaluasi hidup kita. Sebaik-baiknya hidup kita adalah kalau hidup kita itu jadi berkat bagi orang lain. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Sehingga dengan berkat itu Tuhan juga memberi kami sebuah tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sangat bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, biarlah hari ini kami kembali membuka diri, mengevaluasi diri. Apakah selama ini hidup kami memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami? Sebagai orang tua, apakah hidup kami berdampak yang baik bagi anak-anak yang kami asuh? Bagi orang Kristen yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, apakah kami memberi dampak yang baik kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang di sekitar kami? Sebagai pemimpin, apakah hidup kami membawa dampak yang benar kepada orang-orang yang kami pimpin? Sebagai orang yang melayani, apakah hidup kami memberi dampak yang membuat orang semakin mengasihi Tuhan? Engkau nyatakan keberadaan kami yang sesungguhnya. Kalau ada hal yang kurang, bahkan ada banyak hal yang belum kami lakukan, Bapa, kami berserah kepadamu. Tuntun kami, ajari kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup seperti rancangan-Mu Tuhan. Kami menjadi garam dan terang dunia yang sangat kuat, yang membuat hidup orang sungguh-sungguh termotivasi karena bertemu dengan kami. Mereka menjadi semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka semakin sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan ampuni kalau selama ini kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan perilaku, sikap, dan kata-kata kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan beri kami hikmat, Roh Kudus mengajar kami untuk bisa memperbaiki apa yang salah. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang bekerja baik di kantor. Biarlah itu juga berdampak bagi teman-teman kantornya. Bagi anak-anak-Mu yang bekerja di kampus, di sekolah, jadi guru atau staf yang lain. Biarlah kehadiran mereka menjadikan sekolah atau kampus itu menjadi tempat yang lebih baik. Demikian juga bagi yang melayani di rumah sakit. Biarlah kehadiran anak-anak-Mu juga membuat rumah sakit itu suasananya jadi baik. Orang-orang yang ada menjadi semakin mengasihi Tuhan. Apapun profesi, apapun pekerjaan yang kami lakukan, biarlah kehadiran kami berdampak. Mereka bisa melihat Kristus, mereka bisa mengalami kasih Kristus, dan akhirnya mereka juga boleh memuliakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, yang jadi pejabat publik dalam posisi apapun, baik
dari yang paling tinggi maupun yang paling di bawah di pemerintahan ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan, biarlah mereka bisa menjaga hati mereka, supaya mereka menjaga integritasnya sebagai anak-anak Tuhan. Mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan mereka, tetapi setiap jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki, biarlah itu dipakai menjadi kesempatan untuk membawa pengaruh yang baik bagi negeri ini. Membawa pengaruh yang memuliakan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga kehadiran mereka membuat banyak orang akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisimu, Tuhan taruh saudara di sebuah tempat untuk sebuah tujuan. Melalui hidupmu, Tuhan ingin banyak orang akhirnya bisa mengenal siapa Dia. Oleh sebab itu, biarlah hidupmu mengalirkan kebaikan, kasih, dan kebenarannya Tuhan. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan, baik sakit penyakit, atau kelemahan tubuh, atau pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, atau apapun juga, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa itu akan mengubah segala sesuatu. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan dan anugerah Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk